berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Tidur di mana tuh? Tidur di mana kantor? Ora apal aku kunci. Biasa buat apa nih apa? Dandut ayo. Nanti kuyu apre. Ngopi sih, ngopi sih. Ben encer pikiri. Wah, cocok. Piye wis encer? Durung. Gampang tok kuwi. Roke-roke wayo. Ben ketok harmonis nek disawang tanggane. Nek pengen harmonis, ki ora ngono kuwi, harmonis kuwi. Nek kowe nyanyi, aku sing gitari. Nek kowe masak, aku sing ngicipi. Apa meneh? Nek aku kesel, kowe sing mijeti. Wis enek kowe sing penak terus. Yo kuwi sing jenenge lelaki. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Puji Tuhan, malam hari ini kita bersama-sama berjumpa kembali di dalam persekutuan doa. Saat ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita belajar tentang keluarga yang harmonis. Baiklah, sebelum kita lebih jauh membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon bimbingan Tuhan di dalam doa. Kami hantarkan. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, sore hari ini, malam hari ini Tuhan, Engkau menyertai kami. Dan saat ini kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, supaya firman-Mu ini dapat menjadi terang dan pelita bagi hidup kami. Dan hamba-Mu yang Engkau percaya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau urapi, Engkau berkati, sehingga apa yang kami sampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan bersama-sama belajar membaca firman Tuhan yang akan diambilkan dari Efesus 5 ayat yang ke-22 sampai dengan 6 ayat yang ke-4. Efesus 5 ayat yang ke-22 sampai dengan bab 6 ayat yang ke-4. Demikianlah firman Tuhan. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri,
Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita diberkati ketika kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkan di dalam hati, dan menjalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mendengar kata keluarga yang harmonis, apa yang ada di dalam benak kita atau apa yang ada di dalam bayangan kita? Mungkin bagi sebagian orang, keluarga yang harmonis adalah keluarga yang damai, keluarga yang ayem tentrem gitu menurut kata orang Jawa. Suaminya bisa mencukupi apa yang menjadi kebutuhan keluarga, istrinya nurut, anaknya juga nurut, kemudian tidak pernah bertengkar, mau apa-apa ada, mau itu tinggal ambil, mau itu tinggal beli. Tapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah keluarga yang harmonis adalah keluarga yang seperti itu? Ya, tidak salah, namun juga tidak selamanya tepat seperti itu. Karena di dalam kenyataan kehidupan kita sehari-hari, hampir tidak ada keadaan yang seperti itu. Ada saja permasalahan kecil, mungkin permasalahan besar antara orang tua, antara anak, antara suami, istri, yang mana kadang-kadang hal itu membuat apa yang di dalam pikiran kita, keluarga yang harmonis, apakah benar keluarga yang harmonis itu ada? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika sepasang muda-mudi berpacaran, kemudian mereka memutuskan untuk ke tingkat hubungan yang lebih jauh lagi, di dalam bayangan mereka pasti membayangkan yang indah-indah. Besok kalau sudah berkeluarga akan seperti ini, besok kalau sudah punya anak akan seperti ini. Memang bagus sekali, walaupun di dalam kenyataannya mungkin ada yang bertentangan 180 derajat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah melihat tayangan video di mana sebuah keluarga bersama-sama
bersantai, kemudian mereka akan bernyanyi, yang istrinya menyediakan minum, yang suaminya santai-santai, aku yang buat kopi, kamu yang minum, kalau aku capek kamu yang mijitin. Wah, enak sekali itu, kasihan istrinya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan mewujudkan keluarga yang harmonis? Apa kata firman Tuhan? Supaya kehidupan berkeluarga kita menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang menjadi teladan bagi sesama kita. Kata harmonis berasal dari kata harmonia, yang artinya serasi atau sepadan. Kalau kita mendengarkan sebuah paduan suara atau vokal group, akan menjadi indah. Suaranya akan terdengar merdu apabila masing-masing itu tidak saling berlomba untuk menonjolkan suaranya. Aku yang suaranya paling bagus, aku yang paling tinggi, aku yang paling kuat. Tetapi ketika mereka saling berbagi peran, ketika yang suara sopran, suara alto, suara tenor dan sebagainya saling berpadu sehingga mewujudkan satu kesatuan suara yang sangat indah. Demikian juga firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kehidupan keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis. Kita saling berbagi peran, saling menjalankan peran masing-masing di dalam kehidupan berkeluarga. Firman Tuhan katakan bagi para istri, hai para istri, tunduklah kepada suamimu. Hal ini bukan berarti istri selalu berada di bawah suami, dikuasai oleh suami, bukan seperti itu. Tetapi bagaimana istri tunduk kepada suami seperti tunduk kepada Tuhan. Bagaimana istri hormat kepada suami seperti menghormati Tuhan. Tidak hanya berhenti sampai di situ, kemudian diikuti dengan selanjutnya, yaitu para suami supaya mengasihi istrinya. Mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat, seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Jadi kedudukannya tidak saling menjatuhkan, tidak saling menguasai, tetapi yang satu tunduk, yang satu mengasihi dengan setulus hatinya. Kemudian firman Tuhan juga memberikan nasihat kepada anak-anak supaya menghormati orang tuanya. Bagaimana taat kepada orang tua seperti taat kepada Tuhan. Tidak hanya sampai di situ saja, para orang tua pun juga dinasihati supaya merawat dan menyayangi anak-anaknya, karena anak-anaknya adalah apa yang sudah dipercayakan oleh Tuhan kepada mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang tidak mudah menjalankan sebuah keluarga yang harmonis. Mungkin ada batu sandungan, mungkin ada permasalahan, mungkin ada kesulitan yang akan dihadapi. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menyerahkan semuanya di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan memberi jalan. Bagaimana masing-masing dari anggota keluarga saling pengertian, saling mengasihi, saling mendukung di dalam Tuhan. Tentunya kita akan menjadi keluarga yang harmonis. Kiranya Tuhan akan memampukan kita dan memberkati kita, memberkati keluarga-keluarga kita, sehingga kita akan menjadi keluarga yang harmonis dan diberkati Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat di hadapan Tuhan. Kami hantarkan. Kembali ya Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu. Puji syukur terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada sore hari ini. Engkau sudah memberikan nasihat kepada keluarga kami Tuhan, supaya kami saling menopang, saling mengasihi di dalam Tuhan, sehingga keluarga kami akan menjadi keluarga yang harmonis di dalam Engkau. Keluarga kami akan menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan, permohonan kami untuk bangsa dan negara kami. Mari Tuhan, berkatilah Tuhan
bangsa dan negara kami ini. Kiranya damai sejahtera, berkat Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Para pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta seluruh jajarannya dari pusat sampai ke daerah Tuhan, Engkau akan berkati, Engkau akan berikan kemampuan, Engkau akan berikan kebijaksanaan Tuhan di dalam mengelola bangsa dan negara ini, sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Terima kasih Tuhan, Engkau kiranya juga memberkati gerejamu GKJ Taman Asri Tuhan, berkati jemaatmu Tuhan, sehingga dimanapun kami berada Tuhan, meskipun saat ini kami belum bisa bersekutu secara langsung Tuhan, namun hati kami tetap disatukan oleh Tuhan. Kami tetap bersehati di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati juga anak-anak-Mu Tuhan, kiranya berkat Tuhan senantiasa mengalir di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami juga akan mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan dan kuduskan, supaya apa yang kami kumpulkan, apa yang kami berikan ini Tuhan, menjadi layak di hadapan-Mu dan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan segala doa dan permohonan kami ini Tuhan, hanya di dalam satu nama yang indah, Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah mengucap syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala